Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala ta'ala aydan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sahabat Quran, pecinta Al-Quran dimanapun berada, tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini, hingga detik ini Allah Ta'ala masih memberikan, melimpahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab daripada perjuangan dan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat hingga hari ini kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kitab suci Al-Quran adalah kitabnya kita umat Islam. Ini mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada pembahasan kajian tajwid kita yang selanjutnya ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu bait syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwid nazman hurrira sammaituhu hidayata as-sibyani أرجو إلهي غاية الرضوان أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين إظهار إدغام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفاء رووا فاظهر لدى همز وهاء حاء والعين ثم الغين ثم الخاء وادغم بغنة بينمل إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا وادغم بلا غنة في لام ورا والقلب عند الباء ميما ذكرا وأخفين عند باقي الأحرف جملتها 15 فاعرفي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما Dum tayyiban zid fi tuqan da'dha lima. Kita masuk pada bait yang menerangkan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Nah, ini sudah kita bahas pada ngaji tajwid part 3 ya. Nah, di sini ada sedikit koreksi masalah pengecualian idgham atau pembatalan hukum idgham bi gunnah. Apa baitnya? Kana bikilmatin kadunya fambida. Jadi pembatalan hukum idgham di dalam Al-Quran ini terjadi pada 4 tempat ya. Kapan? Ketika ada nun mati. Nun mati berjumpa dengan huruf wawu dan huruf ya, bertemu dalam satu kata atau satu kalimah ya. Di sini hanya ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Contohnya lafaz dunya. Jadi nun berjumpa dengan ya itu dalam satu kalimat dunya, nggak boleh dibaca duyya. Kemudian bunyanun, nggak boleh dibaca buyanun, ada nun berjumpa dengan ya. Kemudian yang selanjutnya nun berjumpa dengan wawu, qinwanun, nggak boleh dibaca kiwanun. Kemudian yang selanjutnya sinwanun, nun berjumpa dengan nun mati berjumpa dengan huruf wawu, nggak boleh dibaca siwanun begitu. Nah, ini pembatalan hukum idgham. Kemudian kita masuk kepada bait selanjutnya. Wadghim bila ghunnatin fi lamin wara. Jadi
bacalah idgham bila gunnah ketika nun mati atau tanwin berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dengan huruf ro. Kapan saja ketika ada nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan dua huruf ini, yaitu huruf lam dengan ro, maka cara membacanya ataupun hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah, artinya tidak boleh didengungkan. Contohnya ketika ada tanwin berjumpa dengan huruf lam, yang pertama rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Kemudian ketika nun mati berjumpa dengan lam, milladunhu, milladunhu, jadi nggak boleh didengungkan. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf ra, raufur rahim, nggak boleh didengungkan. Mir rabbihim, nun mati berjumpa dengan huruf ra, mir rabbihim. Kemudian bait selanjutnya, wal qalbu indal ba'i miman dzukira, dan bacalah iklab ketika huruf hijaiyah, ketika nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Jadi iklab itu artinya membalik ataupun menukar suara nun mati atau tanwin kepada huruf mim, ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf iklab, yaitu huruf ba, maka cara membacanya suara nun mati atau tanwin tadi ditukar menjadi suara mim. Contohnya di sini mim ba'di sami'un basir, selain ditukar menjadi suara mim, dia dibaca harus didengungkan. Kadarnya 2 harokat, ya, harus didengungkan. Sami'un basir. Kemudian bait yang selanjutnya, wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi. Dan bacalah ikhfa ketika nun mati atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Apa saja huruf ikhfa itu? Hurufnya ada 15. Nah, di bait yang selanjutnya ini terangkum dalam bait yang selanjutnya. Sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zalima. Jadi ke-15 huruf ikhfa tersebut terangkum dalam bait ini, ya. Tapi saya beri rumus untuk mudah menghafalnya, yaitu 1 jaza saddaka fithqun batadhin syadzin. Saya ulang, 1 jaza saddaka fithqun batadhin syadzin. Nah, ketika dirinci satu persatu, 1 jaza berarti sin, ta, jim, zai, ya. Saddaka, sad, dal dengan kaf. Fithqun, fa, fa dengan qaf. Batadhin, huruf dot, po dengan go. Syadzin berarti huruf shin dengan huruf dal, seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk kepada contohnya. Pengertian daripada ikhfa itu sendiri yaitu menyamarkan suara nun mati atau tanwin kepada huruf yang di depannya antara izhar dengan idgham. Pengertian daripada ikhfa, saya ulangi, menyamarkan suara nun mati atau tanwin antara izhar dengan idgham pada huruf yang ada di depannya. Hurufnya ada berapa? Ada 15. Cara mudah menghafalnya, 1 jaza saddaka fithqun batadhin syadzin. Masuk kepada contohnya. Di sini saya akan bacakan beberapa contohnya saja, tidak sampai 15 ya mungkin. Yang pertama huruf shad. Rijalun sadaqu, rijalun sadaqu, unsurna. Jadi ada tanwin berjumpa dengan huruf shad, ya. Maka cara membacanya disamarkan, hukumnya ikhfa, kemudian didengungkan. Selain disamarkan, dia bacanya harus didengungkan, kadarnya 2 harokat. Rijalun sadaqu, itu contoh tanwin berjumpa dengan huruf shad. Kemudian contoh nun mati berjumpa dengan huruf shad. Unsurna, unsurna. Kemudian contoh yang kedua, Shihabun thaqib, Shihabun thaqib. Di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf tha. Yang kedua nun mati berjumpa dengan huruf tha. Mansura, Mansura.
Kemudian yang ketiga, sawaban dzalik, sawaban dzalik. Ya. Jadi ada tanwin berjumpa dengan huruf dzal. Kemudian munzir, munzir, nun mati berjumpa dengan huruf dza. Kemudian yang perlu diingat, ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan kalimah yang hukum bacaannya adalah ikhfa, itu cara mendengungkannya, mendengungkan nun mati atau tanwinnya, itu kita lihat huruf di depannya. Ya, kalau di depannya tadi seperti huruf shad, maka dengungnya itu mengarah kepada huruf shad. Rijalun sadaqu, rijalun sadaqu. Kemudian unsurna. Jadi dengungnya ikhfa itu bukan bunyi eng semua, bukan bunyi ng eng gitu, tapi kita lihat huruf di depannya. Dengungnya nun mati atau tanwinnya itu mengikuti kepada huruf yang ada di depannya, seperti itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami pelajaran tajwid dan menerapkan ketika kita membaca Al-Quran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.